Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kami dan antum semuanya diberi kesehatan oleh Allah dan senantiasa membimbing kita untuk istiqamah berada di atas Islam dan hingga kita meninggalkan dunia ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan memasuki menuju ke hadis yang ke-21 daripada hadis Arba'in An-Nawawi karya Imam Nawawi rahimahullah. Hadis yang ke-21 ini berkaitan dengan istiqamah dan iman. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat an Abi Amrin wa qila Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah thumma istaqim. Ini hadisnya begitu singkat sekali, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari Abu Amr, ada yang menyebutkan pula dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Maka Nabi SAW bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 38. Ini berkaitan dengan istiqamah. Istiqamah ini perkara yang luar biasa susahnya bagi kita ya, dalam melakukan kebaikan. Terkadang kita menemukan manusia-manusia di pagi hari beriman, lalu di sore hari tidak beriman. Inilah istiqamah yang perlu dan terus kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla kemudahan, penjagaan Allah sehingga kita terus bisa istiqamah berada di atas jalan Islam. Di antara fadilah hadis yang ke-21 ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, para sahabat sangat dalam mencari ilmu. Hal ini dibuktikan dengan semangat mereka dalam bertanya. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi menanyakan perkara yang penting karena sudah cukup ya, tanpa perlu ditanyakan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi mungkin saja bertanya kepada sahabat lainnya dalam masalah ilmu, dan ada di antara mereka yang bisa berfatwa, namun karena begitu pentingnya masalah ini, hanyalah kepada Rasulullah SAW beliau mengajukan pertanyaan ini dan berharap jawaban dari Rasulullah SAW. Nabi SAW dikaruniai Jawami'ul Kalim, yaitu kalimat yang ringkas namun syarat dengan makna. Jadi setiap perkataan Rasulullah ini sangat ringkas namun memiliki makna yang cukup luas ya. Sebagaimana juga Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tidaklah merupakan perkataan yang gurau atau bersumber daripadanya, melainkan semuanya wahyu Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW ya
Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Luar biasa jemaah. Waqala Allah Azza wa Jalla aidan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surah Fussilat ayat ke-30. Jadi istiqamah ini sangat susah, namun ketika kita bisa berada atas pertolongan Allah, berada di atas keistiqamahan, atas izin Allah, maka Allah akan mengaruniai kita, menjanjikan kita kenikmatan yang luar biasa, yaitu dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menyampaikan di dalam surah Hud ayat 1:12. Kita simak jamaah rahimani wa rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wa la tatghawna ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, istilah istiqamah lebih tepat dibanding dengan iltizam, sehingga orang yang istiqamah disebut mustaqim, ya, bukan multazim, ya. Siapa saja yang kurang dalam melakukan yang wajib, berarti ia tidak istiqamah. Dalam dirinya terdapat penyimpangan, ia semakin dikatakan menyimpang karena sekedar dengan hal yang wajib yang ditinggalkan dan keharaman yang dikerjakan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sekarang tinggal kita koreksi diri kita jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah kita benar-benar bisa istiqamah atau tidak? Jika benar-benar istiqamah, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jika tidak istiqamah, maka wajib bagi kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Istiqamah ini mencakup segala macam amal. Siapa yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya, maka ia tidak istiqamah. Siapa yang enggan bayar zakat, maka ia tidak istiqamah. Siapa yang menjatuhkan kehormatan orang lain, ia tidak istiqamah. Siapa yang menipu dan mengelabui dalam jual beli,
juga dalam sewa menyewa, maka ia tidak istiqomah. Nah ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana kita akan melakukan cara ya yang bisa kita tempuh dalam istiqomah ini? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal-hal yang perlu kita lakukan atau yang bisa kita tempuh adalah mencari teman bergaul yang saleh. Ya. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul jalis as-salih wal jalis as-saw kamathali sahibil misk." Wakil haddad la ya'tamuka min sahibil misk imma tashtarih au tajid rihahu. Wakirul haddad yuhriku badanak au thawbaka au tajidu minhu rihan khabithah. Ini permisalan jamaah, ini permisalan orang-orang yang istiqomah, ya, orang-orang yang berteman, ya. Nabi menjelaskan seseorang yang duduk atau berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misek dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misek olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus, terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini pentingnya kita memilih teman, ya, teman bergaul, teman teman yang bisa mengingatkan kita kepada nahi mungkar. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk mengukur ketulusan dari seorang teman atau sahabat ini juga, dia senantiasa mengingatkan kita kepada amal ma'ruf nahi mungkar. Sebab kalau ada teman, ketika kita melakukan kekeliruan maka ia membiarkan, maka itu bukan teman. Ya, tetapi sekedar saling mengenal saja. Bukan seperti itu jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, rajin menghadiri majelis ilmu. Ini menuntut ilmu ini sangatlah penting jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari Hazlah Al-Usayyidi, beliau adalah di antara juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Abu Bakar pernah menemuiku lalu ia berkata kepadaku, "Bagaimana keadaanmu wahai Hazlah?" Aku menjawab, "Hazlah kini telah menjadi munafik." Abu Bakar berkata, "Subhanallah, apa yang kau katakan?" Aku menjawab, "Kami tidak, jika berada di sisi Rasulullah SAW, kami teringat neraka dan surga sampai-sampai kami seperti melihatnya di hadapan kami. Namun ketika kami keluar dari majelis Rasulullah SAW dan kami bergaul dengan istri dan anak-anak kami, sibuk dengan berbagai urusan, kami pun jadi banyak lupa." Abu Bakar pun menjawab, "Kami pun begitu." Kemudian aku dan Abu Bakar pergi menghadap Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, jika kami berada di sisimu, kami akan selalu ingat pada neraka dan surga sampai-sampai seolah-olah surga dan neraka itu benar-benar nyata di depan kami. Namun jika kami meninggalkan majelismu, maka kami tersibukkan dengan istri, anak, pekerjaan kami, hingga kami pun banyak melupa." Ini jamaah, ya, telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan hal urusan dunia ini. Maka sesibuk apapun kita, ya, sempatkanlah untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mau continue dalam beramal sebagaimana kalian
ketika berada di sisiku dan kalian terus mengingat-ingatnya, maka niscaya para malaikat yang menjabat tangan kalian di tempat tidurmu dan di jalan. Namun hazlah, lakukanlah sesaat demi sesaat. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Di antara hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk memupuk sifat istiqamah ini adalah memperbanyak doa kepada Allah, minta kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi karunia. Jamaah, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan dimanapun kita berada. Karena tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, maka segala sesuatunya kita tidak bisa mampu melakukannya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala din. Wahai Allah, sang pembolak-balik hati, balikkanlah hati kami untuk taat kepadamu. Ya, senantiasa kita harus mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Di hadis yang lain disebutkan, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'ain min asabi' ar-rahmani ka qalbi wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hati manusia itu seluruhnya di antara jari jemari Ar-Rahman seperti satu hati. Allah membolak-balikannya sekehendaknya. Nah, ini perlunya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk istiqamah di atas jalannya, di atas Islam, sehingga kita senantiasa mampu melakukan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan pertemuan kita ini bisa bermanfaat dan menambah keimanan kita dan menjadi bekal buat kita untuk beramal. Nahtatim subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina wa barik wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.